Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jumpa kembali dalam acara Bincang GKI, Gema Kasih Indonesia bersama saya, Arliam Sarosa, pemandu percakapan kita. Dalam acara ini kami membahas pokok-pokok penting dari iman Kristen dan pergumulan hidup yang kita alami sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia, tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Nah, dalam Bincang GKI kali ini kita akan membahas pokok tentang Roh Kudus. Dan untuk membahas ini telah datang ke studio Bapak Pendeta Yoce Handri Karu. Selamat datang Pak Yoce. Terima kasih. Terima kasih telah datang kembali ke studio untuk Bincang GKI kali ini. Ya. Pak Yoce adalah pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Kebonjati, Bandung. Dan sebelumnya dia adalah seorang sekung BPMS GKI Jawa Barat selama 2 periode ya Pak. Ya, yang berkedudukan di Jakarta. Pak Yoce, kita berbincang tentang Roh Kudus, salah satu pokok penting dalam iman Kristiani. Ya. Nah, saya mulai dengan pertanyaan yang sangat basic, Pak Yoce. Siapakah Roh Kudus itu sebenarnya? Ya, siapakah Roh Kudus itu? Ya, ya bagi kita mestinya mesti bahwa siapa itu Roh Kudus jelas itu mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Roh Kudus adalah Allah. Allah itu sendiri. Ya, Allah. Bukan bagian dari Allah. Bukan bagian dari Allah. Ya. Gimana relasinya itu, Pak? Ada Allah, ada apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Jadi jangan dipersepsikan bahwa kita percaya pada 3 Allah yang berbeda. Tapi kan dialah Allah. Tapi memang relasi penjelasan dalam Alkitab tidak ada tentang Tritunggal ya. Tapi Roh Kudus kita imani dialah Allah itu sendiri. Yang juga sebenarnya sudah ada dalam proses penciptaan sejak awal dunia diadakan ya. Bahwa kitab Kejadian juga memberikan kesaksian bahwa Roh Allah itu sudah ada berkarya, melayang-layang di atas air, air itu ya, dan belum menciptakan keteraturan dalam dunia ini begitu. Jadi Roh itu Allah. Lalu bagaimana relasi dengan Bapa, Anak dan Roh itu? Ya kalau di dalam prinsip kekristenan kan ketiganya itu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan begitu ya. Dia istilahnya apa? Perikoresis menari bersama begitu ya, atau berkelindan, satu kesatuan yang susah, yang tak terpisahkan. Teruraikan, kesatuan yang luar utuh begitu ya. Tapi bisa dibedakan. Bedakan dalam karyanya menurut saya, kehadirannya. Apa kalau khasnya dari Roh Kudus, misalnya nih, kalau saya pakai bahasa ini, dibandingkan dengan Sang Bapa dan Sang Anak? Yang paling mudah mungkin untuk membedakan adalah karya Roh Kudus itu lebih terlihat mungkin ya ketika dalam proses dia membimbing orang, menunjukkan yang benar ya. Kemudian juga memberikan karunia kepada orang-orang tertentu untuk hal-hal khusus yang mau Allah lakukan bagi dia gitu, dan untuk dia kerjakan dalam dunia ini, misalnya talenta dan sebagainya, atau pelayanan-pelayanan di gereja dan banyak hal begitu ya. Jadi karya Roh Kudus melahirkan memberikan apa? Karunia roh gitu ya, atau talenta diperlukan untuk pembangunan gereja. Ya. Pak, itu dalam Kisah Rasul pasal 2 kan ada yang menyatakan ketika membaca Kisah pasal 2 ini, ada beberapa sebelah penafsir begitu menyatakan bahwa dalam Kisah pasal 2 ini mau menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah pencipta gereja. Menurut Bapak? Roh Kudus sebagai pencipta gereja. Ya mungkin kita harus melihat latar belakang ceritanya, konteksnya kali ya. Pada saat itu ketika Yesus sudah bangkit dan naik ke surga, lalu kan ada peristiwa pencurahan Roh Kudus. Ya. Murid-murid yang semula ketakutan berada dalam rumah, kemudian dia berani bersaksi gitu kan. Lalu kemudian ada Petrus yang berani berkhotbah. Lalu dikatakan dalam Kisah Rasul itu ada sekitar 3.000 orang dibaptis dan bertobat dan dibaptiskan. Nah kemudian dimulailah kehidupan persekutuan awal gereja itu ya. Lalu mereka dibimbing kehidupannya seperti diharapkan, seperti Kristus mau. Nah persekutuan inilah yang kemudian menjadi gereja kan. Ya. Jadi secara kaitannya kita bisa katakan bahwa memang Roh Kudus bisa dikatakan sebagai pembentuk gereja. Dia ada dalam proses pembentukan gereja. Karena dari karya Roh Kudus itulah ada persekutuan umat dan kemudian ditata seperti sekarang begitu ya. Jadi berarti gereja ada sejak pencurahan Roh Kudus. Ya. Lalu ada apa tadi?
Petrus ya berkhotbah, berkhotbah. itu juga karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus, Roh Kudus ya. dia berkhotbah, lalu Roh Kudus menggerakkan orang-orang untuk memberi diri dalam melayani, begitu ya. melayani, dibaptiskan. Ya. Lalu persekutuan inilah kemudian menjadi cikal bakal dari Gereja. Betul ya? Ya, kalau saya bilang begitu. Betul. Ya, itu berarti bahwa Pak Yoce sependapat dengan pernyataan bahwa Roh Kudus adalah pencipta gereja. Ya. Gereja ada bukan karena ada pendeta seperti Pak Yoce kan? Bukan. Bukan karena ada para pemirsa anggota jemaat. Bukan. Tidak bergantung pada itu. Betul. Jadi Roh Kudus adalah pencipta gereja. Gereja berkembang nih Pak Yoce. Ya. Ya, Pak Leonard. Ya, kan Roh Kudus mencipta. Jadi komunitas. Tapi semakin ke sini kan gereja itu ada begitu banyak, bermacam-macam gereja di dunia, nggak usah ngomong dunia, di Indonesia ini bermacam-macam gereja. Ya, bukan hanya banyak gereja, tetapi bermacam-macam, berbeda-beda gereja. Nah, bagaimana Roh Kudus sebagai sang penciptanya ini perannya dalam agar kepelbagaian ini tidak menjadi pertentangan, persoalan. Ya. Mungkin maksudnya persoalan terletak bukan pada Roh Kudusnya. Ya, Roh Kudus kan tidak pernah sebagai Allah tidak pernah menciptakan perpecahan, saya mengimani, tapi selalu bicara soal kesatuan, bersatu begitu ya. Nah, yang membuat gereja bisa bermacam-macam gereja ya, aliran dan sebagainya itu karena faktor manusianya. Mungkin tapi faktor manusia nanti gini. Faktor manusia dalam segala keterbatasannya untuk memahami apa itu yang Allah mau untuk dilakukan begitu ya, dan Allah harapkan kerjakan oleh gerejanya misalnya. Dan supaya gereja itu bertumbuh dan berkembang kan Allah memberikan berbagai macam talenta kan, karunia atau karunia roh. Lalu juga jabatan-jabatan gerejawi, ya kan? Kan fungsinya untuk supaya gereja itu berperan sebagaimana mestinya. Tapi mungkin karena faktor kelemahan kita memahami maksud Allah yang sempurna itu, karya Allah yang sempurna itu dalam segala keterbatasan kita, bisa saja ada perbedaan pemahaman teologis dalam banyak hal tertentu, misalnya tentang doktrin A, doktrin B begitu ya, atau pengajaran A, pengajaran B. Perbedaan itu kemudian itu yang membuat ya seperti bermacam cara, bermacam pandangan untuk memahami Allah yang agung itu begitu ya, maksudnya Allah yang kita kenal gitu ya. Tapi memang ya karena perbedaan itulah sebenarnya timbul berbagai macam gereja ya. Tapi apakah itu bisa dibilang selalu harus dinilai sebagai sebuah kekeliruan atau kesalahan? Mungkin kita bisa lihat pandang positif juga kali ya menurut saya. Kalau orang kan bermacam-macam tipenya, bermacam-macam gaya bicaranya, bermacam-macam karakternya. Dan bisakah kita lihat bahwa itu jugalah cara Allah menolong, memfasilitasi orang yang punya berbagai macam perbedaan itu. Ya. Saya mungkin tipe orang yang suka kalau beribadah itu dengan suasana yang tenang gitu ya, musik hikmat, musik sedikit ngepop oke lah gitu, kalau saya masih suka gitu ya. Tapi juga ada orang tertentu kan yang senang yang himne ya, atau orang yang cenderung populer, 100% populer, tapi kan itu ada wadahnya. Dan saya melihat itu hanya cara wadah kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mestinya walaupun kita berbeda itu jangan dipertentangkan, diadu menjadi perpecahan. Tapi biarlah walaupun kita beda kan kita satu dalam satu tujuan untuk melayani Tuhan dengan segala kemampuan yang kita punya, talenta yang kita punya, dan gereja tetap eksis memainkan peran sebagai terang, garam gitu kan. Dan setiap pribadi kita yang punya keunikan dengan cara ibadah berbeda, talenta berbeda. Kalau melihat surat 1 Petrus pasal 3 kan, biarlah tetap dipakai menjadi batu hidup bagi pembangunan jemaat Tuhan gitu. Peran Roh Kudus gimana? Kita memahami peran Roh Kudus dalam proses supaya perbedaan tapi itu harus dianyam bersama untuk berdaya guna bagi pembangunan jemaat. Bagaimana kita memahami peran Roh Kudus di situ? Nah, peran Roh Kudus maksudnya menginspirasi atau mengilhami pelayan-pelayan jemaatnya itu atau pimpinan-pimpinan jemaat. Mestinya untuk lebih berpikir bagaimana di dalam perbedaan itu yang memang terjadi dan ada tidak menimbulkan sebuah persoalan, pertentangan, tapi bagaimana seperti Paulus katakan konsep satu tubuh.
Satu tubuh itu kan memperlihatkan memang ada perbedaan, ya kan? Tapi dalam perbedaan itu menurut saya dalam konsep satu tubuh itu ada dua hal penting, dan situ Roh Kudus berperan besar menurut saya. Yaitu kalau bicara soal satu tubuh kan soal sinkron dan sinergi kan. Sinkron dan sinergi. Sinergi kan. Kan kalau kita mau ambil gelas gitu kan, kepala bilang ambil gelas, kan langsung tangan bergerak, terkait semua, itu kan sinkron semua. Oke. Semua Kalau bagian- enggak ambil gelas, dia ngambil meja pulpen gimana, atau HP dilemparkan kursi gitu kan. iya, sinkron kan, dan ada Sinerginya. sinerginya gitu. Oke, bergerak dituntun oleh Mata, tangan bergerak. Nah, ini kan bagiannya berbeda menurut saya. Nah, sebenarnya kalau kita sebagai pelayan Tuhan atau aktivis gereja atau anggota jemaat, mestinya ya memahami Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Perbedaan-perbedaan itu jangan dijadikan sumber persoalan, tapi menjadi kekuatan untuk bersinkron dan bersinergi. Jadi Roh Kudus itu memberi inspirasi bagi umat sebenarnya untuk memanfaatkan karunia yang ada padanya, Betul. bukan untuk saling mengejek, mengalahkan, tapi untuk pembangunan jemaat. Iya, Oke, menginspirasi. menginspirasi. Oke. Di dalam Kisah Rasul pasal 20-28 Pak Yoce, Ya, Pak. itu dikatakan bahwa Roh Kudus itu menetapkan penilik Ya, jemaat. Ya, mungkin sekarang kayak uskup seperti itu ya, penilik jemaat itu ya Pak ya. Ya. Nah, ada orang yang menafsirkan bahwa peristiwa bahwa Roh Kudus menetapkan penilik jemaat adalah legitimasi terhadap kelembagaan gereja. Pendapat Pak Yoce? Roh Kudus melegitimasi kelembagaan gereja. Kelembagaan gereja. Ya. Mungkin dipahaminya begini. Ketika gereja di dalam perjalanan sejarahnya, ya kan, butuh penataan organisasi. Maka Tuhan juga menghadirkan karunia yang tepat untuk itu. Ya, salah satu penilik, pengajar dan sebagainya begitu ya. Dan ketika itu diberikan oleh Roh Kudus kepada gereja, kemudian gereja menciptakan jabatan-jabatan itu untuk kepentingan pelayanan, maka bisa dikatakan sebenarnya bahwa Roh Kudus menciptakan atau melegitimasi jabatan-jabatan gerejawi itu. Tapi tujuannya harus kembali ke Pak Lenus untuk pembangunan gereja, pembangunan jemaat, bukan untuk membangun diri atau kelompok. Jadi pengaturan-pengaturan keorganisasian, kepejabatan dalam kutip dalam kehidupan bergereja itu, pengaturan organisasi adalah bagian dari kehendak Allah yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Ya. Jadi itu sesuatu bukan melulu atau semata-mata karya manajemen. Ya. Kita harus mengimani bahwa penataan gereja, penataan organisasi gereja bukan semata-mata soal kemampuan intelektual memanage gereja, tapi ada aspek spiritual di situ. Bahwa jabatan-jabatan itu diciptakan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, ya kan? Dan semua karya itu harus diinspirasi oleh Roh Kudus untuk kemuliaan Tuhan dalam pelayanan. Ya, dan karena itu jabatan-jabatan itu mestinya tidak boleh dimanfaatkan Kan tadi untuk, demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Tapi jabatan itu untuk pembangunan jemaat. Baik Pak Ucok, kita berhenti sejenak dan kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Terima kasih masih bersama kami dalam Bincang GKI Gema Kasih Indonesia. Masih dengan saya Arlen, saudara pemandu percakapan, dan narasumber kita Bapak Pendeta Yoce. Pak Yoce, kita lanjut ya Pak. Oke, percakapan ini tentang Roh Kudus. Ya, kalau tadi di awal saya bilang siapakah Roh Kudus itu, saya sekarang ingin meminta Bapak menolong kita memahami apa saja peran Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya. Peran Roh Kudus dalam kehidupan percaya itu menurut saya banyak karyanya. Yang pertama, bahwa Roh Kudus itu bisa pengalaman mengatakan bahwa dia membimbing orang percaya untuk hidup dan melakukan seperti yang Yesus ajarkan. Oke. Satu menurut saya. Lalu juga memberikan berbagai macam karunia yang diperlukan untuk pelayanan. Oke. Lalu menuntun orang dalam kekudusan misalnya. Kekudusan. Ya, kemampuan untuk berani
bersaksi tentang Kristus yang diimani melalui sikap hidupnya, juga kemampuan bahwa diberikan dorongan kemampuan, dan jadi pada intinya bahwa Roh Kudus itu, karya Roh Kudus itu membuat seseorang itu mampu hidup dalam Kristus, lalu dan melakukan kehendak Kristus, ya, supaya Kristus yang bangkit itu nyata dalam sikap hidupnya. Dan caranya bisa mengingatkan, menuntun, ya, juga mendorong orang melakukan sesuatu yang baik, ya, mensupport orang untuk bisa melakukan pertolongan yang diperlukan untuk orang lain, lalu juga karunia-karunia diperlukan untuk pelayanan diberikan pada orang itu, begitu ya. Maksudnya itu sih. Jadi Roh Kudus itu berperan untuk memungkinkan orang-orang percaya untuk hidup dalam kehendak Allah, melakukan karya-karya Allah dalam dunia ini, dan menyediakan segala yang diperlukan untuk bisa menjadi seperti itu. Berarti sangat sentral ya Pak, peran Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang beriman. Ya, menurut saya sentral. Roh Kudus yang memungkinkan kita bisa berjalan, bersaksi, dan gereja bisa tumbuh karena Roh Kudus mengaruniakan. Ada sekarang dan terus bertumbuh pun karena karya Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk itu. Baik Pak, di dalam Yohanes 3 ayat 5 itu kan ada istilah tentang dilahirkan dari roh dan air. Ini kan percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Ya, kalau dilahirkan dari roh dan air, apa sih maksudnya dilahirkan dari roh dan air, Pak? Ya. Ini mah dialog antara Yesus dengan Nikodemus yang bertanya soal bagaimana lahir baru itu kan sebenarnya. Dilahirkan kembali. Yesus bicara bagaimana sebuah proses perubahan hidup. Kalau saya memahami begitu ya, memahami sebuah proses perubahan hidup yang harus dilakukan oleh orang yang mau mengikut dia dan percaya kepadanya, begitu kan. Nah, apa artinya? Kalau saya memahami di sini bahwa seorang yang mau ikut aku dia harus dilahirkan dari air dan roh, gitu ya. Artinya sebuah proses di mana orang harus dibaptiskan, menurut saya. Dibaptiskan. Ya, sama seperti dia dibaptiskan, mati dalam dosa, begitu ya. Tapi juga hidup, kemudian dia bangkit, hidup dalam bimbingan Roh Kudus, menurut saya. Nah, ini orang yang mengaku percaya, dibaptiskan oleh air itu kan, dibersihkan. Fungsi air kan membersihkan, seperti proses baptisan, lalu dia hidup dalam roh seperti yang diharapkan dalam bimbingan Roh Kudus. Jadi itu maksud adalah manusia mengalami perubahan yang radikal. Ya. Jadi dilahirkan dari air dan roh adalah manusia mengalami perubahan yang radikal dari kehidupan yang lama yang kotor ya. Dibersihkan. Dan itu tidak bisa terjadi karena dirinya sendiri, harus ada dia percaya dan Allah intervensi dalam hidupnya, menurut saya. Jadi sebenarnya kehidupan yang bersih, kehidupan yang baru secara radikal itu bukan melulu usaha manusia. Itu pertama-tama adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus yang memungkinkan kita bisa hidup seperti itu. Oke Pak. Saya beralih ke ke ayat yang lain ya Pak. Yesus kan pernah berkata, ya, bahwa Roh Kudus yang akan mengajarkan ini dalam Yohanes yang 14. Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa maksudnya dan peran Roh Kudus seperti apa yang dimaksudkan Yesus dalam pernyataan ini, Pak? Ya, ini kan salah satu karya kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang beriman kan, mengingatkan, mengajar dan sebagainya kan. Kalau saya lebih melihat apa yang Yesus katakan itu seperti bagaimana Allah itu ada dalam diri kita, ya kan? Ketika kita membiarkan diri kita Allah ada di dalamnya menuntun kita, maka yaitu Roh Kudus akan menuntun kita, mengingatkan kita, dan kita selalu ingat apa sih Yesus ajarkan ketika berbuat sesuatu. Kita selalu dimampukan, diingatkan, lalu kemudian seperti diarahkan, harus begini sebenarnya kalau kita membuka diri, diarahkan sehingga kita bisa melakukan apa diharapkan oleh Tuhan. Kita selalu ingat. Bukankah sekarang kalau kita melakukan yang keliru juga kita ingat ini nggak boleh, gitu. Ya kan, sekarang gitu kan kita melakukan sesuatu, oh ini jangan. Tapi juga pada satu saat gimana kita ingin melakukan, ada suatu dorongan, ya lakukan, begitu kan. Nah, menurut saya mengimani itulah Allah yang mengajar
yang mengajar, yang mendorong gitu ya untuk lakukan atau jangan lakukan begitu ya. Atau pikirkan lebih dalam, bertindak bijak begitu. Jadi Begitu apakah itu bisa disebut sama dengan berarti semacam suara hati dan kesadaran rasional gitu, Pak? Allah bisa memakai kesadaran rasional kita menurut saya. Dan suara hati. Jadi, tapi bukan suara hati yang kalau pasti hal yang baik suara hati menurut saya. Kalau sekedar suara hati kan bisa macam-macam. Kan tadi kami itu Ya. ada mengajar dari dalam, mengingatkan. Dia ada dalam hidup kita yang mengingatkan kita. Lakukan ini, jangan yang itu. Ya. Perbuat ini, jangan itu. Nah, bagaimana supaya kan itu mewujud, tidak sama tadi Pak Ya. Eco, mewujud dalam kesadaran rasional dan suara hati. Ya. Bagaimana supaya kesadaran rasional kita itu dan atau suara hati itu betul-betul berpadanan dengan kehendak Allah, Pak. Supaya ini memang Roh Kudus, ini kita yakin nih. Dan itu perlu didukung oleh sebuah kematangan spiritual menurut saya, kematangan rohani menurut saya. Pemahaman atau pengenalan dan pemahaman akan firman Tuhan. Kalau itu sudah ditanamkan, kita tanamkan dalam pikiran kita, ya kan? Lalu ketika kita diperhadapkan pada satu keadaan yang harus kita sikapi, apa yang sudah kita kenal dari firman Tuhan itu kan kemudian akan diteguhkan, dikuatkan oleh Roh Kudus melalui suara hati ataukah kesadaran berpikir kita. Ini betul, ini salah, ini lakukan, ini pertimbangkan, ini jangan lakukan menurut saya. Jadi itu bergantung pada apa yang masuk berarti apa ya? Ya. Artinya kalau firman Allah yang masuk, firman Allah yang didengarkan, teladan hidup yang sudah firman Allah yang dilihat, maka kesadaran rasional kita, suara hati kita akan diisi oleh itu. Oleh itu, oleh Roh Kudus itu. Tapi kalau yang diisinya yang buruk-buruk, ya kan? Maka hasilnya juga buruk. Pasti buruk. Atau kalau dia ada pergumulan besar, kalau dia pasti mendengar suara Tuhan kalau dia mendengar sesuatu. Persoalannya kalau dia terlalu banyak mengisi dengan pemikiran yang keliru, pandangan yang keliru, pandangan yang merugikan orang lain, atau contoh-contoh yang buruk yang dia lihat dan dia anggap itu betul, ya kan? Saya khawatir akan peran Roh Kudus yang berbicara, dirinya dia bisa tutup itu. Jadi Roh Kudus yang mengajar, mengingatkan dalam hati itu sebenarnya termanifestasi dalam kesediaan untuk mendengarkan firman Allah dan hidup di antara orang-orang yang berkenan kepada Allah. Karena tadi kan yang dilihat betul. Betul. Jadi kuantitas dan kualitas persekutuan kita dengan orang-orang beriman menjadi faktor penting. Penting apa sangat penting? Ya sangat penting ya, Pak. Jadi kita nggak mungkin bisa, Roh Kudus tidak akan hadir dalam hidup kita dan tadi mengajarkan, mengingatkan kalau kita tidak punya persekutuan yang erat dengan komunitas-komunitas Kristiani. Betul. Berarti persekutuan itu penting ya, Pak? Penting dong, Pak Yanus. Ya, jadi kalau sekarang banyak orang tidak bersekutu karena apa itu namanya online worship, online service, atau streaming. Gimana Pak seperti sekarang ini? Nggak usah ke gereja, dengerin gema kasih aja, nggak usah ke gereja. Semua itu menurut saya itu alat bantu, yang mendukung. Tanpa harus menghilangkan aspek yang utama, yaitu persekutuan. Jadi semua yang kita kerjakan seperti sekarang ini adalah menolong, mengingatkan. Tetapi aspek persekutuan itu tidak boleh hilang, tetap terjaga, dipelihara. Nah, bagaimana supaya saya betul-betul yakin, firm bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidup saya? Satu, menurut saya, kalau kita punya kesadaran kita mau berubah lebih baik. Menurut saya, pengalaman pastoral dan sebagainya, Roh Kudus itu ada dalam diri seorang ketika dalam diri kita kesadaran bahwa saya mau terus berubah menjadi lebih baik. Ya, saya atau dalam bahasa Paulus, saya mau terus ada dalam proses membarui diri. Atau dalam bahasa Petrus, saya mau terus menjadi semakin sempurna. Seperti Allah itu sempurna. Nah, itu ada nggak?
kan kita nggak sempurna, ya kita jatuh dalam masih ada kecenderungan berbuat dosa, tapi kita mau nggak harus itu ada. Kedua, lalu apakah kita semakin tumbuh untuk lebih, ya bahasa teologis kan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Dalam praktiknya adalah bagaimana sikap hidup saya semakin hari itu semakin lebih baik dan semakin sedikit melakukan kesalahan menurut saya. Semakin hari semakin sedikit melakukan kesalahan. Iya. Artinya kita bersedia kan mengoreksi diri dan dipimpin oleh Roh Kudus. Saya mengajar tadi kan, untuk selalu melangkah lebih progresif, lebih baik. Menurut saya itu dua hal utama ya. Lalu yang ketiga bisa saja juga sama utamanya adalah ketika saya bertanggung jawab dengan pelayanan yang dipercayakan kepada saya atau kepada kita semua dalam pelayanan. Ketika kita bertanggung jawab dengan pelayanan yang diberikan kepada kita, di mana kita melayani, toh itu juga kan karya Roh Kudus, bidang-bidang pelayanan itu. Nah, ini kan ketiga hal yang Pak Yoce bilang tadi, itu kan kelihatannya eksternal, Pak. Kalau internal, mengerjakan. ya. Bagaimana di internal? Bagaimana saya merasa secara internal? Kalau ini kan saya melayani, saya mengasihi, saya semakin sedikit melakukan kesalahan. Nah, secara internal di dalam diri saya sendiri, apa yang membuat Roh Kudus betul-betul berkarya, termasuk ketika saya mengerjakan, apakah orang yang mengerjakan hal-hal pelayanan yang baik otomatis itu dari Roh Kudus kah? Atau ada tanda internal di dalam diri saya? Apa cirinya kalau Roh Kudus itu ada dalam diri kita pribadi? Menurut saya ketika itu tadi, bahwa kita sadar bahwa kita nggak sempurna, ya. Lalu kita punya kesadaran bahwa saya membutuhkan Tuhan untuk lebih dekat dengan Tuhan dan mau terus mengalami sebuah proses. Saya mau lebih baik, membaharui diri saya, pembaruan hidup. Kerinduan untuk jadi kalau dalam diri saya ada kerinduan yang terus-menerus untuk membarui hidup, itu artinya Roh Kudus sedang ada dalam diri saya. Iya. Tapi kalau dalam diri kita tidak ada atau jarang sekali ada kesadaran bahwa kita perlu introspeksi diri, ya, perlu melakukan refleksi diri supaya kita bisa melangkah lebih baik. Jangan-jangan kita nggak peka dengan suara Tuhan mengingatkan, atau kita menolak kehadiran Tuhan. Kan menurut saya salah satu karya Roh Kudus lah memampukan kita untuk melihat diri kita secara lebih utuh. Baik, Pak Yoce. Terima kasih Pak Yoce atas penjelasan-penjelasan yang diberikan kepada seluruh pemirsa kita. Tapi sekali lagi waktu membatasi kita, Pak Yoce. Sebelum saya menutup acara ini, apakah ada pesan pastoral kepada pemirsa kita mengenai pokok percakapan kita pada kali ini? Silakan Pak Yoce. Ya. Jadi saudara sekalian, Roh Kudus itu adalah Allah yang hari ini hadir dalam diri kita, hadir dalam hidup kita. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawab hidup beriman kita. Ya. Baik dalam hidup pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Dan ketika kita membiarkan diri kita dibimbing Roh Kudus, maka kita akan selalu dalam proses untuk terus lebih baik, lebih baik, dan lebih bermanfaat lagi. Pak Yoce, terima kasih atas seluruh inspirasi yang diberikan kepada pemirsa kita. Dan pemirsa, terima kasih telah bersama kami sampai di ujung acara Bincang GKI kali ini. Dan bila ada masukan-masukan dari Anda, silakan kirimkan kepada kami melalui 0812-8188-9191 atau email ke media@ykb-wasiat.org. Sampai jumpa dan Tuhan beserta kita.